Untuk anak-anak sudah bisa dimulai. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk Tandri silahkan dipimpin doa. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama yang kita ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak hari ini? Apakah sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau untuk hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran peserta didik untuk hari ini ya. Saya Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Anggi hadir. Untuk selanjutnya, Dodi hadir. Hadir, Pak. Untuk selanjutnya, Dina hadir. Hadir, Pak. Oh ya, berarti hadir semua ya untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran untuk hari ini, jadi ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita masuk materi. Apakah sudah siap secara keseluruhan untuk alat pembelajarannya, misalkan buku tulis, penggaris, pena, sudah siap di atas meja semua? Apakah sudah siap belajar semua? Ya, Pak. Sudah siap, Pak. Bagus berarti ya. Jadi untuk selanjutnya, untuk mempermudah kita dalam jalannya pembelajaran pada siang hari ini, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Yaitu yang pertama, ketika jalannya kita pembelajaran tidak diperkenankan untuk ribut, untuk berbicara kecuali dalam lingkup pembelajaran. Dan selanjutnya, kita dalam pembelajaran nanti dalam diskusi, ketika kalian mau mengungkapkan pendapat, mau bertanya, silakan tunjuk tangan. Jadi tidak langsung berbicara, tapi tunjuk tangan terlebih dahulu untuk mengurangi keributan dan sebagainya. Untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yang akan Bapak sampaikan yaitu berkaitan tentang fungsi kuadrat. Jadi berkaitan tentang fungsi kuadrat. Silahkan perhatikan fungsi kuadrat ya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini? Jadi ada 4 poin, harapannya kalian dengan model pembelajaran berbasis masalah dan diskusi kelompok, harapannya kalian semua bisa mendefinisikan fungsi kuadrat dengan benar. Yang pertama, untuk yang kedua dan nilai fungsi kuadratnya secara tepat. Untuk yang ketiga, kalian mampu menentukan radius dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu menghubungkan titik-titik koordinat sebagai fungsi kuadrat dengan tepat. Itu jadi tujuan pembelajarannya yang ingin kita capai pada siang hari ini. Karena materi kita tentang fungsi kuadrat, apa sih yang kalian tahu? Apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Apa yang kalian tahu dengan fungsi kuadrat? Bagaimana sih bentuk fungsi kuadrat? Pasti akan ini semua menjadi timbul pertanyaan di dalam diri kalian masing-masing selaku peserta didik. Karena ini termasuk materi yang awal yang memang belum dipelajari pada jenjang-jenjang sebelumnya. Nah, untuk mempermudah ini, Bapak akan tayangkan sebuah video. Nah, video silahkan kalian amati, kalian perhatikan, nanti akan sebuah pertanyaan, Bapak akan mengajukan pertanyaan, harapannya kalian bisa menjawab dari sebuah pertanyaan Bapak. Stimulus. Ya, silahkan kalian amati video yang Bapak tampilkan.
Coba kalian perhatikan lintasan peluru Angry Bird tersebut. Nah, setelah kalian melihat video tadi, video pelemparan batu tadi, pelemparan Angry Bird tadi dengan ketapel, apa yang kalian perhatikan? Perhatikan lintasan saat Angry Bird dilempar. Kira-kira berbentuk apakah lintasan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silahkan tunjuk tangan. Mungkin Dodi bisa menjawab. Silahkan Dodi. Bentuk parabola bukannya, Pak? Ya, bentuk parabola boleh. Bentuk parabola itu bentuknya seperti apa kalau kita secara umum lah, secara umum. Tadi saya lihatnya itu, Pak. Jadi Angry Bird itu kan ditarik tuh ya, Pak, pakai ketapel. Ya, Terus dia dia terbang gitu, Pak. ya. Terbang. Tiba-tiba itu dia parabola itu kayak melengkung gitu, Pak. Ya, benar ya. Jadi lintasannya yang dilewati oleh Angry Bird setelah dilempar dengan menggunakan ketapel itu bentuknya Perhatikan lintasan melengkung saat atau Angry Bird. parabola. Silahkan perhatikan lagi. Berbentuk apakah lintasan itu? Ya, benar jawabannya Dodi tadi benar. lintasannya berbentuk lengkung atau parabola. Jadi ini ada beberapa contoh penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Lainnya antara lain Sering kalian ketemui. air mancur, anak-anak bermain tali skipping, dan seseorang yang melambungkan bola basket ke atas ring. Nah, jadi untuk fungsi kuadrat itu berkaitan tentang parabola atau garis yang melengkung, dan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat di dalam air yang mancur atau di dalam anak bermain tali dan sebagainya. Banyak yang bisa kalian jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya sebagai modal utama kalian dalam melakukan pembelajaran hari ini, jadi kalian harus mempunyai kemampuan awal atau kemampuan materi prasyarat, yaitu materi fungsi linear atau persamaan linear di kelas 8 dan materi yang kemarin, yang baru kita pelajari kemarin, selesai, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Apa itu persamaan linear atau fungsi linear? Persamaan linear dulu. Mungkin ada yang bisa menjawab. Yang masih ingat tentang materi kelas 8. Kira-kira siapa? Mungkin Niko, mungkin? Silakan Niko, bisa? Masih ingat tidak? Seingat saya persamaan linear itu dia punya variabel 1, Pak. Iya, variabel 1. Hanya variabelnya 1 atau ada penambah lain? Atau ada yang bisa menyempurnakan lagi penjelasan dari Niko? Siapa ini? Pak. Oh iya, Bu Nurul. Bu Nurul ya. Gimana? Itu kalau digambar berupa garis lurus, Pak, bukan melengkung. Oh ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan. Yola, mungkin Yola yang Pak duduk paling belakang, Yola. Silakan Yola, bisa menambahkan tidak? Iya Pak, jadi persamaan linear itu di dalamnya ada variabel sama konstanta juga Pak. Jadi itu ya. Untuk selanjutnya, ada yang masih ya kurang lebih benar semua, jadi bisa menjadi satu keseluruhan dari pengertian-pengertian apa yang sudah disampaikan oleh kalian. Untuk yang selanjutnya, kalian harus paham juga tentang materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang kita pelajari kemarin berkaitan tentang nilai A, nilai B, nilai C, kalian harus paham. Ada yang masih ingat apa itu persamaan kuadrat? Kira-kira siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Saya Pak. Oh ya, silakan Anggi. Iya Pak, kalau menurut saya itu yang pangkatnya 2 Pak, jadi X kuadrat, Y kuadrat gitu Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi variabel yang pangkat tertingginya itu 2. Pangkat tertingginya ya, bukan
salah satu pangkatnya 2, bukan, tapi pangkat tertingginya 2. Jadi secara umum, persamaan linear itu kalimat terbuka yang tanda sama dengan dan mempunyai satu variabel dengan pangkat 1. Kalau persamaan kuadrat itu yang memiliki pangkat tertinggi, suatu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, untuk pembelajaran kali ini, jadi ada Bapak menilai 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi jalan diskusi nanti Bapak nilai bagaimana sikap kalian, keaktifan kalian, pengetahuan kalian dilihat dari pre-test dan post-test. Dan keterampilan dari bagaimana cara mengerjakan kalian soal uraian dan sebagainya. Harapannya nanti dalam pengerjaan LKPD juga kalian bisa teliti, cermat, percaya diri, tanggung jawab. Ya, jadi semua harus dalam diri kalian demi terwujudnya pembelajaran ini bisa mencapai tujuan yang kita buat. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal, silahkan Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pretest di bawah ini. Silahkan. Sebelumnya Niko silahkan ambil kertas di meja Bapak ini, di bagian ketemuannya, dan kemudian kerjakan dalam waktu 5 menit. Silahkan. Ya Pak, siap. Kerjakan secara individu ya, secara mandiri ya. Ya Pak. Ini soalnya pusing Pak, belum bisa. Ini yang nomor 1, nomor 2 sudah pernah dipelajari ini. Nah, ada modalnya. Yang nomor 3 mungkin nanti ya. Kerjakan terlebih dahulu. Ayo. Saya lupa lagi Pak ngerjainnya Pak. Gimana Pak? Harus punya semangat. Tidak boleh putus asa. Harus percaya diri kalau kalian bisa. Pak, lupa Pak. Nomor 1 sih disuruh ngapain ya Pak ya? Nah, biasakan Husnuddin dibaca terlebih dahulu soalnya. Ya, dibaca dulu, dipahami maknanya bagaimana. Pak, yang C itu kok pangkatnya cuma 1 Pak? Mana 1? Nggak ada pangkatnya 1 itu. Coba diperhatikan lagi. Ayo, cepat. Kerjakan. Waktunya 3 menit lagi. Sudah selesai, Pak. Wah, bagus ini tuh. Dim memang. Tapi jawabannya nggak diisi, Pak. Kosong jawaban saya, Pak. Loh, diisi dong. Ayo. Pak, yang nomor 1B itu kenapa pangkat kuadratnya di belakang, Pak? Iya. Berisik sih, Din. Kamu itu jangan berisik sih, Din. Jadi dalam Saya bingung loh, Pak. Jadi dalam sebuah persamaan itu mau koefisien pangkat 2-nya mau di belakang, di depan, di tengah itu boleh-boleh saja. Yang penting memenuhi sebuah persamaan tersebut. Ya. Silahkan, ayo, waktunya tidak lama lagi. Harus punya semangat untuk belajar. Ya. 2 menit lagi. Itu dikerjain semua ya Pak? Ya, dikerjakan semua. Sesuai dengan waktunya cepet banget Pak, nggak cukup ini Pak. Ya, dicoba dulu. Ya. Saya nomor 3 nggak bisa Pak Budi. Oh ya, ini nomor 3 nanti. Nomor 3 nggak dikerjain ya Pak. Nanti nomor 3 kita akan bahas. Silahkan. 1 menit lagi waktunya. Siap-siap, jangan lupa diberi nama ya. Diberi nama, diberi kelas, namanya dikasih nama yang lengkap. Dri, nyontek dong, Dri. Ya, waktunya udah habis. Silahkan untuk Husnuddin dikumpulkan jadi 1. Ya, belum Pak, tapi Pak. Ya. Ayo teman-teman dikumpulkan teman-teman. Susah soalnya nih Pak. Banyak banget soalnya Pak. Pak Tandri nggak mengerjakan Pak dia Pak. Ayo, Ya cepat. Pak, belum saya nggak ngerti sama sekali nih Pak. Ya, udah Nyontek semua. dia, Pak. Nyontek saya dia, Pak. Ya, tidak usah ribut ya. Ini udah semua berarti ya, udah semua terkumpul ya. Sekarang silahkan Husnuddin sekalian ini untuk LKPD-nya dibagikan dan semua silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang Bapak bagikan di grup WA semalam. Ya. Pak, saya males kelompok sama Pak Tandri Pak. Ya, silahkan cepat ya ini karena kita mau melanjutkan diskusi. Apa saya di perempuan semua nih Pak, kelompok saya Pak. Ya. Satu lagi kayak Pak, lakinya Pak. Ya sifat tukeran sih Pak. Ih, males banget kayak sama Pak, apalagi sama Udin ini. Udin, ganggu aja kamu si Din. Ya, sifatnya heterogen ini ya.
Silakan sudah Geseran duduk, sih, Din. Jangan ganggu loh, Din. sudah duduk di tempatnya semua masing-masing sesuai kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah megang LKPD-nya semua di Udah, perkelompok. Bapak. Nah, silakan kalian amati di dalam LKPD tersebut. Kalian baca petunjuknya, kalian cermati, pahami. Kira-kira dalam LKPD itu kalian disuruh apa? Apa permasalahan apa yang harus kalian selesaikan? Kira-kira apa? Mungkin Tandri, silakan Tandri. Belum Pak, belum buka, belum kebagian. Pak Usudin, mana Usudin? Ayo tolong KPD saya mana loh? Ayo Belum tolong kebagian ini Pak. tolong Bu Sultin di saling berbagi ya. Kalau enggak ini ambil punya Bapak ini masih ada satu nih. Silakan. Ya. Gimana Tandri setelah dibaca, diamati apa permasalahan yang ingin dipecahkan di dalam LKPD ini apa? Terkait tentang fungsi kuadrat. Yang lain dong sih Pak, jangan saya terus Pak. Oh ya. Bukannya KPD-nya nih. Pak Dodi itu Mungkin- yang rajin tuh Pak, yang pinter itu. Ya, Itu Pak. semua harus mempunyai kesempatan yang sama, Tandri. Jajan Pak Udin. Ya, Tandri harus mempunyai kesempatan yang sama, jadi tidak fokus ke salah satu anak saja ya. Iya, Jadi, Pak. Tadi itu nggak pernah belajar, Pak. Ini loh, Din, jawabannya loh, Din. Ini Apa? loh, Dri. Ikan udah dikasih tahu tadi. Ini disampaikan sama bapaknya loh. Apa yang Ini loh, Pak. Tadi apa? itu kan tadi itu udah dibilangin tuh sama si Udin sama Tandri kalau bentuk jembatannya itu kan ngelengkung tuh, Pak. Jadi kan Ya. kita akan belajar tentang lengkung-lengkungannya itu. Ya. Tapi ayal-ayalan aja dia itu, Pak. Jadi bukan lengkung itu ya, itu lengkung itu namanya fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat. Jadi kalau grafik fungsi kuadrat itu namanya lengkung. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Itu yang pertama. Tapi sebelum kalian belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan menggambar fungsi kuadrat, kalian harus paham dulu apa fungsi kuadrat itu. Definisinya itu apa? Jadi harus paham dulu definisi, baru kalian paham dulu. Baru kalian bisa menggambar dan bisa tahu pengaruh dari nilai A itu terhadap grafik fungsinya. Ya, jadi sudah paham semuanya permasalahan apa yang kita mau selesaikan, apa mau kita ambil sebuah kesimpulannya. Paham? Husnuddin paham? Fokus Husnuddin? Belum. Ya itu ada 3 poin tadi ya. Kalian mampu menjelaskan definisi dari permasalahan yang Bapak tampilkan di LKPD. Nah, kalian mampu menggambar sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD, dan yang terakhir kalian mampu mengaitkan apa sih pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat itu. Nah, silahkan kalian duduk di dalam kelompoknya masing-masing, saling berdiskusi dengan baik, saling berbagi informasi. Ketika Dodi punya pengetahuan yang lebih, tolong disampaikan kepada Tandri yang Ya, selaku Pak. satu kelompok ya. Jadi saling berbagi informasi. Silahkan. KPD-nya nggak dikasih Bu Anggi Pak. Oh ya. Bagi bareng Pak. Diomongin Pak Bu Anggi sendirian aja Nah, di ini- sini Pak. Ya, ini saya berikan lagi nih. Ya. Berisik loh, ya laki-laki nih Pak, nggak bisa mikir. Iya. Tolong kondusif ya, kan tadi sudah disepakati bersama ya tadi ya. Ya kan Iya, kita kerja ini kelompok. dikerjakan loh, halaman Pak. berapa, Pak? Kita kan berkelompok loh, bukan masing-masing Itu ini. mulai dari halaman awal. Jadi mulai dari masalah yang pertama, silahkan kalian perhatikan, kalian cermati, dan kalian simpulkan. Nah, kalian diskusikan dulu dalam satu kelompok ya. Nanti akan Bapak keliling, Bapak cermati bagaimana pengerjaan kalian. Nanti ketika ada yang merasa sulit, belum paham, silahkan tanyakan. Silahkan. Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit. Ayo, Pak, silahkan. tabelnya ini suruh diapain, Pak? Ya, tabelnya suruh pahami dulu masalahnya, ikuti alurnya LKPD-nya bagaimana, petunjuknya, baru masuk ke tabel. Cermati dari awal, biasakan mulai membaca, mulai Pak, memahami. pusing loh, Pak, belajar pakai LKPD nih, Pak. Ya. Ya, nanti kita pertemuan selanjutnya kita berinovasi lagi ya. Kita tidak menggunakan LKPD lagi. Ayo silakan diskusi dulu terlebih dahulu sama teman, saling menggali informasi. Tandri, ini kayaknya X kuadrat plus 2 X min 3 nih. Itu kok sama dengannya 3 ya? Bapaknya salah nulis apa gimana ya? Tanyain deh sama Pak Budinya ini. Ini materi apa sih? Ini kok sama dengannya 3? Iya itu tuh yang X kuadrat tambah 2 X min 3 sama dengan kok sama dengannya 3.
Yang lainnya Iya, cuma 2 Pak, loh. itu Kamu sama tanyain, dengannya Dri. kelebihan, Pak. Oh iya, Masa ada ini. 3? Yang mana Apa loh? kok sama dengannya Oh tiga iya. Pak? Itu Yang kedua persamaannya yang uangnya. kedua Oh loh. iya. Itu ada sama itu Tandri itu suruh nanya Pak Budi malah. Kita Andri beri itu Oh, mana itu mau nanya Pak Budi. kebanyakan. Pak Budi. kita beri aplaus dulu kepada dia Pak karena Budi. teliti sekali ya, dia bagus nih. Jadi itu jadi kesalahan Bapak dalam penulisan ya. Bagus, Dodi sangat teliti dan itu sesuai dengan apa yang perintahkan Bapak tadi. Ya, Oh, silakan. jadi Cepat. itu sama dengan ya Pak, bukan garis 3 ya Pak? Ya, itu sebenarnya sama dengan salah penulisan tadi ya. Itu Oh iya dibenarkan ya Pak. di dalam LKPD. Ayo silakan cepat. Silakan aktivitas Itu 1. sama dengan apa Pak, kongruensi Pak, Pak? tanya sih Pak. Ya, silakan. Gimana Bapak Tanya mendekat dong aja. Pak. Pak, itu Gimana? kan ada persamaan, ada fungsi. Itu bedanya apa sih Pak persamaan sama fungsi di situ Pak? Apa itu bedanya persamaan sama fungsi? Nah, tadi kan sudah dijelaskan di materi prasyarat tadi. Bapak buka kembali ya. Ini perbedaannya persamaan sama fungsi. Kalau fungsi itu pemetaan setiap anggota sebuah himpunan, yaitu himpunan domain kepada himpunan yang lain, yaitu domain. Ya, itu bedanya. Ya, jadi kalau fungsi itu pemetaan setiap anggota di dalam sebuah himpunan ke himpunan lain, tapi kalau persamaan itu yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel yang berpangkat 1. Nah, itu ya. Oh iya Ya. Pak. Silahkan kembali lagi ke LKPD ya. Silahkan berdiskusi. Bapak nanti keliling sambil berkeliling ini sambil jadi kalian. Silahkan. Din, lu yang nulis ini, Din, tulisin Dina. Dina, tulisin ini ya. Jawabannya Din, kamu aja yang nuliskan, tulisan kamu bagus. Ya siap, Dodi siap. Ini nih ya, ini. Ini nomor Tandri, nomor ayo 2, kita nomor kerja 2 juga, Pak ini, Tandri. nomor 2 ini fungsi. Ini kayaknya fungsi, ini persamaan bukan fungsi ini persamaan ya. Ini persamaan kuadrat kayaknya ya. Banggi. Kelompok saya nggak ada yang ngerjakan, Pak Pak. Yola Ayo, tidur. semangat. Ayo. Mana, Yola mana, tidur mana? dari Pak itu apa, Dodi? Iya, ini persamaan kuadrat. Iya, kayaknya itu benar deh persamaan. Kembali ke Ya. fokus tadi sesuai yang sudah disepakati ketika mau berargumen ke dalam Bapak itu jangan terlebih dahulu ya. Kan kita diskusi, Pak. Ini Pertolongan. diskusi, Pak. Oh ya, diskusi. Iya, Pak. Pak, kelompok Caranya saya Lagi Yola soalnya. tidur, Pak. Oh, iya, Pak, udah Yola ini loh, Bang Pong. Udah Jadi, selesai Pak. ini Pak, kita ini Pak. Dina udah selesai kan kamu nulisnya Dina? Udah. Sudah Pak, kita udah selesai nih Pak, nentuin ini Pak. Aja, Pak, Pak, kita juga udah selesai, selesai ya? Pak. Kontek punya Pak Dodi. Oh, udah selesai. Ih, Ini jangan Tandri nyontek. cuma nebeng nama aja, Pak. Ya. Kamu Silakan ngerjakan. perhatikan di depan semua. Nomor 1 itu saya dapat dari Pak Dodi itu saya ambil Tandri, itu. Tandri silakan Ih, perhatikan nyontek. di depan semua dulu. Tandri, satu suara di depan. Salin. Nah, satu suara di depan ya. Nah, setelah itu kalian sudah mengamati, menyelesaikan tadi step by step. Nah, silahkan kalian buat kesimpulan dari penyelesaian LKPD itu dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, santun, bahasa yang benar. Nanti Bapak akan tunjuk 1 atau 2 perwakilan kelompok karena mengingat waktu untuk presentasi di depan. Jadi nanti Bapak saya ajak siapa yang presentasi di depan. Ya. Nah, silakan dibuat, saya Bapak beri waktu 1 menit buat kesimpulan. Kalian rumuskan, Aduh, kalian buat apa ya kesimpulan. isinya? Lihat bahan ajar aja. Ini kayaknya di bahan ajar bisa dilihat nih. Ya. Iya, ada nih. Lebih fokus ke LKPD dulu biar kalian ada Oh, alur LKPD ya, Pak, ya? berpikirnya. Ya, biar ada Kita alurnya mulai kalian aktivitas 1 Ya, per ada 2, alur. teman-teman. Dua-duanya 1. Nurul. Jadi dua-duanya 1 Nurul ya. sekaligus. Nawar si Nurul. 2 sekaligus Nurul. Nah. Udah selesai ya ini buat kesimpulannya ya. Selesai, Pak. Sudah Pak, selesai Pak. Oke, saya Salin. minta salah satu perwakilan kelompok untuk presentasi di depan ya. Saya minta si Saya mungkin dulu lah Pak, saya belum- dulu Pak. Kelompok 1 dulu Pak, kelompok Ya. 1. Kalau Dodi terlalu sering, biar beri kesempatan. Ya Bapak Ya. gitu mah. Udah Mungkin Kan ada pintar, teman lain Dodi ini itu, loh Pak. Mungkin Anggi ya. Anggi silakan Anggi. Silakan Anggi. Dan kelompoknya Anggi sama siapa tadi kelompoknya Anggi? Sama Tandri, Pak. Sama Nah, ya. Yola aku. Ya udah silakan. Maju ke depan. Bapak Ya, beri Pak. waktu 5 menit. Silakan. Cepat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam. Ya, kami dari kelompok 3 dengan anggotanya Tandri, saya Anggi sama Yola akan mempresentasikan kesimpulan yang telah kami buat. Ayo silakan Pak Tandri dibacakan kesimpulannya. Buruan ya Tandri, kelamaan. Ih, Ayo, Tandri. Makanya jangan Pak nyontek Tandri, jadi kita bingung. hubungkan Tandri waktu makan Tandri. jajan, Pak. Mungkin di skip dulu kalau Tandri masih ragu-ragu. Udah mungkin saya buka aja dulu. Pak, Ya. Tandrinya mau Iya, apa? Yola silakan. Udah, saya aja ya kesimpulannya. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat itu yang pakai fx itu Pak, fx sama dengan ax kuadrat plus c, yang kayak gitu Pak. Terus Coba definisinya, ya terus ya. definisinya fungsi kuadrat itu fungsi yang variabel tertingginya, pangkat variabel tertingginya 2 Pak, itu bukan. Ya, nanti biar kita samakan dengan persepsi teman-teman yang lainnya. Kita tamu dulu semua pendapatnya si Yola. Ayo, yang aktivitas 2, mungkin Anggi atau Tandri, silakan. Udah Pak, kami baru ngerjain sampai situ. Oh, gitu ya. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Ya. kelompok 3. Beri plus dulu Iya. Pak kelompok 1. Tepuk tangan. Sekali Pak Niko itu Pak, mau Jadi- beta Kan? itu. Sandrinya Jadi- baru nongol. Jadi Salah ini, itu Pak. Pak, usul Pak, usul Pak, usul ya, Pak, usul. sabar. Ini saya minta untuk perwakilan kelompok silakan tunjuk tangan untuk menambahkan atau menanggapi atau bertanya, silakan. Dodi, silakan Dodi. Tadi yang sudah tunjuk tangan. Iya Pak, jadi gini Pak, tadi itu kan si Yola itu menyampaikan kalau bentuk umum fungsi kuadrat itu kan yang fx sama dengan ax kuadrat plus c gitu ya Pak ya. Nah, Punya saya nggak begitu Pak, punya saya itu f dalam kurung, terus ada x-nya sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c Pak. Jadi Ya. a-nya itu variabel dari koefisien x kuadrat, b-nya itu variabel dari x, c-nya itu konstanta Pak. Nah beda tuh Pak sama punya kelompok 3 tadi Pak. Gimana itu Pak? Dapat dari mana itu? Si Dodi yang ngeles bisa- di mana Udah sih? tahu. Pinter Ih, banget. saya ngeles di ADS dong. Ada yang bisa menyempurnakan jawaban Dodi sama jawaban dari presentasinya Anggi? Silakan. Salah Pak, punya Dodi tadi Pak. Yang benar gimana Ratu? Silakan Ratu. Tadi punya Dodi katanya A itu variabel dari X. A itu yang benar koefisien dari X kuadrat. Ya, B-nya terus koefisien Oh dari iya, X. lupa saya. C-nya itu Aduh, konstanta, maaf ya. ya beri plus dulu aku buat Kak Ratu ya, bagus. Ah, nilainya Dodi dikurangi berarti Pak, salah dia Pak. Ih, gara-gara kamu si Din Tidak tadi. ada pengurangan Oh, nilai. bolos kan Semua lesnya. punya nilai plus karena berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi untuk selanjutnya ada yang bisa presentasi untuk materi selanjutnya? Itu Yang Vera aktivitas itu kedua. Pak, belum pernah ngomong Pak. Terima kasih Iya, kelompok kayaknya 1 tidur ya. Pak Jangan dia kelompok Pak. 1 ya. Vera itu Pak. Silakan Niko, mungkin Niko. Aktivitas yang kedua, kelompoknya Niko, maju ke depan. Pak Vera loh Pak yang tidur Pak, masa Niko terus Pak? Iya Pak, dibangunin Iya dulu Pak, Pak Vera. Vera itu Pak, begadang Yuk tetap terus. kondusif, Niko. Sakit Pak, Bu Vera Pak. Ya, Belajar, Pak. Pulang dia Pak. Begadang sampai Silakan, malam. kelompoknya Niko cuma naikin presentasi. nama loh Pak di kelompok saya. Ya, Niko gimana untuk yang kedua? Yang Apa? kedua, ini kalau grafiknya menurut saya itu kalau parabola. Kalau fungsi kuadrat itu bentuknya parabola, Pak. Ya, terus? Ini saya baru ngisi yang A saja, Pak, karena yang kerja saya sendiri. Yang lain cuma naikin Nama, Pak. Ya. Untuk Iya, Dodi Pak. bisa untuk Ah, saya bingung ada Dodi bisa ada beri negatifnya, penambahan? Pak. Nah, sudah Dodi mungkin ya nanti di bagian awal nanti Gimana Untuk Pak? Dodi, Gimana Pak? kita gali untuk Dodi yang bagian aktivitas kedua sudah Iya, membuat kesimpulan belum untuk grafik yang Y sama dengan X kuadrat sama Y sama dengan Y kuadrat. Gimana kesimpulannya untuk kelompok? Iya Pak, tadi Dodi? kita berdua ini sudah ngerjain tuh Pak ya. Jadi yang fungsi pertama tuh yang X kuadrat, dia parabolanya itu terbukanya ke atas Pak. Nah, terus? Tapi kalau yang min X kuadrat itu parabolanya atau fungsinya itu terbuka ke bawah. Gitu bukannya Pak ya? Ya, itu kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok yang Y sama dengan X kuadrat itu terbukanya ke atas?
Y sama dengan min X kuadrat itu terbukanya ke bawah. Apa yang membedakan itu? Atau ada tanggapan dari kelompok lain yang bisa Emang udah menjawab? digambar, kok tahu ke Ih, atas ke bawah. sudah Nurul. Saya sudah Nurul tadi itu minta tolong si Udin satu, terus satunya itu sama Dina. Jadi kita itu Betul. diskusi. Iya, kelompok kami itu Saya ada aja di itu Kerjasama itu belum berarti. selesai, belum gambar juga. Jadi dari dua persamaan ini apa yang membedakan? Dari persamaan yang Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan min X kuadrat. Apa yang membedakan? Kebuka atas sama bawahnya itu loh Pak tadi. Kalau Ya. yang pertama itu positif ya Pak. Apanya yang Hasilnya. positif Anggi? Apanya yang positif Anggi? Y-nya Pak. Kok Y-nya sih A-nya kali? Oh, Iya A-nya. tah? Oh iya Bagus. iya. Saling melengkapi. Untuk yang kedua, apanya yang membedakan? Itu koefisien X kuadrat tadi itu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Jadi kalau ketika Y sama dengan X kuadrat itu, A-nya itu kan positif. Ya, jadi bentuk grafiknya gimana tadi? Parabola ke atas, Pak. Ke atas, Pak. Terbukanya ke atas ya, Pak? Senyum, Pak. atas grafiknya. Ya karena A-nya negatif, jadi terbuka ke bawah. Itu ya. Jadi untuk memperdalam pemahaman kalian, Bapak akan memberi penguatan kalian dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi biar kalian bisa membedakan gimana sih gambarnya, perbedaan gambar ketika nilai A-nya itu negatif dan ketika A-nya positif. Nah, berarti kalau A-nya negatif itu berarti nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 0 kalau A-nya negatif. Ada yang bisa jawab? Kurang dari 0, Ayo, Pak. Pak. Nah, kurang dari 0 ya. Pak. Kalau A-nya negatif kurang dari 0 ya. Silakan nih perhatikan ya. Bapak akan mendemonstrasikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra akan biar lebih mudah kalian memahami. Nah, kita coba yang pertama dulu tadi. Ketika yang Y sama dengan X kuadrat, tadi nilai A-nya berapa? 1, Pak. 1. Kita misalkan A-nya 1 ya. Kita misalkan A-nya 1. A-nya kita isi 1 ya. Karena fungsinya tadi Y sama dengan X kuadrat, berarti nilai B-nya 0, nilai C-nya 0 ya. Karena yang diketahui hanya nilai A-nya 1. Jadi untuk grafiknya seperti ini. Sesuai dengan yang kalian gambar tidak? Sesuai, Pak. Nah, sesuai ya. Jadi ini grafiknya. Kok itu mulus banget ya Pak gambarnya? Ya. Kita menggunakan aplikasi GeoGebra nanti kita bisa belajar bersama di luar jam pelajaran ya. Nah, ini grafiknya. Jadi grafiknya bagaimana? Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ratu, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ke bawah apa ke atas itu ya, Pak ya? Ke atas. Lihat ini. Lihat ya. Itu ya. Jadi Pak, itu diskriminan itu apa, A-nya, Pak? Diskriminan. Nah, kan kemarin sudah belajar kan materi persamaan kuadrat. Ayo buka lagi Nurul. Ya. Itu bagian dari karakteristik persamaan kuadrat ya. Itu masih dipakai terus nanti. Ya, gitu hanya ketika A-nya sama dengan 1. Ketika A-nya bukan 1, kita misalkan kalau Dodi pengennya 3 ya, kita lihat grafiknya apa masih terbuka ke atas, kita lihat isi 3. Ya, kita 3 A-nya. Nah, tetap terbuka ke atas. Coba apa yang membedakan tadi? Antara A-nya 3 dengan A-nya sama dengan 1. Apa yang membedakan? Ini agak rapet, Pak. Agak rapet. Jadi kalau A-nya semakin besar itu, parabolanya makin kurus. Iya, kecil ya Pak ya. Makin kurus. Tapi kalau A-nya kecil, kayak 1 nih, ini kan kurus nih ya. A-nya 93. Kalau A-nya 91 nih, lihat nih. Perhatikan. Nah, semakin besar, gemuk. Ya. Kalau A-nya 100 Pak, gede benar berarti ya Pak? Nah, gemuk kayak badannya seperti itu. Kalau gemuk berarti badan apa? Berarti A-nya itu kecil. Itu ya. Nah, A-nya itu boleh setengah gitu nggak sih Pak? Atau seperempat gitu Pak? Boleh. Coba Pak, A-nya setengah Pak. Bolehnya A-nya setengah, misalkan A-nya setengah ya. Nanti bentuknya setengah X kuadrat bisa. Kita beri contoh ini bentuk yang setengah. Nah, bentuknya seperti ini.
Ini untuk Jadi 0,5. 5 ya, Pak. Pak, setengah loh Pak, bukan 0,5 Pak. Jadi kurus, Pak. Ya, ini 0,5. Nah, bentuk persamanya ini setengah X kuadrat. Ya, Tapi kok kelihatannya gemuk juga loh, Pak. karena kan semakin kecil. Dari A sama dengan 1 kan kecil. Nah, A sama dengan setengah lebih kecil lagi. Nanti lebih kecil-kecil lagi. Nanti Kalau negatif bisa enggak Pak Oh, kalau A-nya, negatif Pak? ini ya, negatif ini kita lihat. Tadi kan kalau A-nya lebih dari 0, terbuka ke atas. Kalau lebih kurang dari 0, kita lihat. Misalkan -1, sesuai dengan yang di KPD tadi. Nah, terbuka ke bawah. Nih, lihat. Ini ya, -1 terbuka ke bawah. Ketika -2 juga terbuka ke bawah. Mungkin paham ya untuk semuanya ya. Jadi bisa membedakan ya. Untuk Bisa, Pak. untuk penguatan ini. Jadi itu penguatan dari Bapak. Jadi terima kasih atas partisipasinya semua. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan melaksanakan post-test untuk melihat kemampuan kalian. Ya, silahkan kalian kerjakan post-test ini sebagai bentuk kalian memahami penguasaan materi yang sudah kalian pelajari untuk hari ini. Silahkan kerjakan waktu 10 menit. Di kertas, tolong bagian Husnuddin cepat. Ya, silakan Husnuddin dibagikan, kerjakan 10 menit tanpa Ya, ada Pak, sudah dibagi, kondusif, Pak. secara individu, mandiri, jujur, dan tetap semangat, tidak putus asa. Ya, Soalnya sama ya, Pak. Soal yang tadi udah dinilai belum, Pak? ya, nanti akan dinilai untuk melihat kemampuan kalian, gitu ya. Jadi silakan, ayo untuk melihat peningkatan kalian bagaimana. Silakan, 10 menit. Ya, waktunya udah habis ya. Silakan dikumpul semua ya. Ya, tolong Husnuddin. Ya, silakan dikumpul Husnuddin. Belum selesai, Pak. Gambarnya itu lama. Sudah Itu waktunya. berapa titik yang harus dibuat untuk gambar Anggi, 3? Budi menggaris Anggi buat gambar. Ya, waktunya sudah cukup ya. Sudah Itu tuh ada loh, Ratu. sudah Kan 15 menit waktunya. ini Ya, sudah waktunya sudah 15 menit ya. Ya, itu ya. Jadi sudah cukup untuk post-test ini untuk mengetahuan penguasaan kalian. Di penghujung pembelajaran hari ini, saya minta salah satu anak untuk menyampaikan kesimpulan dari materi pada siang hari ini. Nah, saya minta buat si Nurul, silahkan Nurul. Apa yang kamu pelajari untuk hari ini, Nurul? Apa yang kamu Saya pelajari? belajar tentang fungsi kuadrat. Ya. Jadi fungsi kuadrat itu fx sama dengan bentuk umumnya ax pangkat 2 plus bx plus c. Terus Ya. bentuknya, grafiknya melengkung, bisa ke atas, bisa ke bawah. Bentuknya parabola ya, bisa terbuka ke atas. Parabola. Tergantung apa, Nurul? Terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Apa ya? Tadi lupa, Pak. Tergantung dengan nilai A-nya. Ya. Ketika A-nya lebih dari 0, bagaimana? Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Atas, Pak. Atas, bagus. Neko, Dodi, ya. Untuk A-nya kurang dari 0, terbuka ke atas, ke bawah? Bawah, Pak. Nah, biasa, bagus. Beri aplaus buat Nurul dan Neko sudah membantu menyimpulkan materi pada siang hari ini. Jadi, kalian harapannya Bapak membaca lagi referensi-referensi dari buku-buku lain, bisa dari perpus, bisa dari bahan ajar yang nanti Bapak bagikan, dari buku kalian pegangan kalian, dan perdalam lagi untuk materi fungsi kuadrat yang awal ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar yang sumbu simetrik dan menentukan nilai optimum. Jadi kalau bentuknya parabola ke atas itu terbuka ke atas, berarti titik optimumnya minimum. Jadi di paling bawah itu berapa? Kalau optimum, maksimum itu berarti yang paling atas itu berapa? Kita menentukan titik tersebut. Dan untuk tugas, Bapak berikan tugas, kalian buka kerjakan di latihan tugas di rumah, yaitu latihan 2.2, halaman 92, yaitu yang ada di buku siswa kalian, buku pegangan kalian, kerjakan untuk memantapkan kalian dalam pemahaman pembelajaran. Harapannya Bapak Ya, ya, Pak. tetap terus semangat belajar,
kalian tidak mudah putus asa karena tantangan ke depan itu berat. Kalian dituntut untuk menambah wawasan keilmuan karena kedepannya bukan kerja otot yang dikedepankan, tapi kerja cerdas. Itu pesan dari Bapak. Tetap semangat, kalian masih muda, masa depan masih panjang. Mungkin itu dari pelajaran Bapak ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Bapak anggap cukup ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.